Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Kabar Jambi spesial untuk hari ini di hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023, di mana ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan landasan ideologi atau dasar negara, dan momen dari lahirnya Pancasila ini juga bisa menjadi sebuah momentum untuk dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan juga gotong royong, serta juga dapat mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dan hari ini kita tentunya juga sudah mengundang pemuda-pemuda hebat di Provinsi Jambi, di mana pemuda-pemuda saat ini juga nantinya akan menjadi ujung tombak bagaimana kebangsaan dan juga kehidupan masyarakat di masa yang akan datang dengan seluruh perjuangan dan juga upaya-upaya dalam membangun bangsa yang telah mereka lakukan. Dan kami juga telah mengundang sebanyak 3 orang narasumber. Pemirsa, 2 orang narasumber sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi, sementara 1 orang lagi bergabung secara virtual. Saya sapa terlebih dahulu yang telah bergabung di studio kami. Yang pertama telah hadir Ketua GMNI Jambi, sudah hadir Wiranto. Selamat siang Bung Wira. Selamat siang. Baik, kita berjumpa kembali ya. Iya, setelah 1 tahun membahas Pancasila juga. Baik, hadir lagi hari ini. Tadi dari mana? Ada kegiatan atau? Memang sudah meliburkan waktu karena persiapan juga di organisasi GMNI untuk menyiapkan melakukan acara refleksi total untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Acaranya kapan? Rencananya di tanggal 2 besok. Oh, besok ya? Ya. Berarti masih ada persiapan hari ini Masih ya? ada persiapan hari ini. Baiklah, tetap menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Siap. Bung Wira sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya kita juga sudah mengundang Extraordinary Woman, Rida Kusmawar. Selamat siang. Ini saya panggilnya apa ini? Rida? Rida saja ya? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi dari 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 rumah ya? habis olahraga juga. Sudah ada plan ini di hari lahir Pancasila, ada kegiatan-kegiatan kah? Iya, tadi juga udah sambil diskusi juga sama teman-teman di Extraordinary Woman. Insya Allah di bulan Juni ini kita bakal ngadain kegiatan-kegiatan gitu. Oke, baik. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengundang minat masyarakat juga dan sekaligus untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Pancasila juga ya, Iya, di betul. tengah masyarakat, terutama anak muda saat ini. Baik, kami juga sudah mengundang 1 orang lagi narasumber kita hari ini, pemirsa yang sudah bergabung di virtual, Ketua PB PMII, sudah hadir Hengki Tornado. Selamat siang Bung Hengki. Baik, kami belum mendengar suara dari Bung Hengki. Selamat siang. Baik, sepertinya kita masih terkendala ya secara audio bersama Bung Hengki Tornado, dan nanti kita akan menyapa kembali Bung Hengki Tornado yang saat ini sedang belum tahu nih berada di mana nih ya. Dan pastinya terima kasih untuk Bung Hengki Tornado sudah bergabung bersama kami dalam dialog Kabar Jambi pada siang hari ini. Ya, sepertinya sudah bisa bergabung ya. Bung Hengki, selamat siang. Baik, sepertinya masih terganggu ya. Baik, nanti pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga nanti akan mengundang Anda di line telepon 0741 66385 atau di 08117433 133. Kita membahas tema kita hari ini, yakni Kita Pancasila. Baik, saya ke Wira terlebih dahulu ya, sebagai ketua dari GMNI Jambi, yang tadi juga sudah sempat menyampaikan bahwa ada sejumlah kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang sudah nanti akan dilaksanakan besok ya, dan ini juga masih berkaitan dengan momen peringatan dari Hari Pancasila tahun 2023 yang seperti kita ketahui juga ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa yang maju dan juga beradab seperti itu. Lalu menurut Wira sendiri, bagaimana sebagai seorang pemuda yang tentunya memiliki semangat yang sangat luar biasa, kita harus bisa memaknai dari hari lahirnya Pancasila ini? Silakan. Baik. Sebenarnya untuk kaum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau kami menyebutnya sebagai kaum nasionalis, bahwasannya ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 2024 tahun 2016 itu menetapkan bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, kaum nasionalis merasakan ada penemuan kembali semangat revolusi yang sudah ditemukan oleh the founding father dan the founding mother kita ketika
eh, 1945. Nah, sebagai pemuda sebenarnya dan juga sebagai ketua GMNI, kita merasa di level kita lagi bukan memperdebatkan tentang tekstual Pancasila itu yang seperti apa. Iya. Tapi kemudian adalah kita sudah membahas bagaimana kemudian atau siapa-siapakah yang bisa mengaplikasikan Pancasila itu. Jadi kita sudah mendiskusikan bagaimana melahirkan Pancasilais baru. Karena menurut kami bahwasannya Pancasila itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Baik. Karena itu sudah diperdebatkan oleh the founding father dan the founding mother kita. Dan hari ini tugas kita adalah bagaimana membangun kemerdekaan Indonesia. Seperti Bung Karno sudah mengatakan di dalam bukunya 7 bahan pokok indoktrinasi itu, bahwasannya mereka, para pahlawan di zaman dulu, sudah mempersiapkan pondasi yang sangat kokoh. Tinggal kemudian bagaimana pemuda-pemuda sekarang, bagaimana generasi-generasi kita sekarang sama-sama bergotong royong untuk membangun bangunan di atas kemerdekaan itu tadi. Karena sudah jelas bahwasannya ideologi Pancasila ini sudah sangat kokoh, dibuktikan dengan keadaan Indonesia kita sekarang. Tadi juga saya menonton Bapak Jokowi berpidato bahwasannya memang ideologi Pancasila itu adalah bangunan atau pondasi yang sangat kokoh, dibuktikan dengan terpilihnya atau diselenggarakannya G20 di Indonesia. Dan berapa catatan-catatan kebangkitan ekonomi, infrastruktur dan segala macam yang sudah dibangun oleh pemerintahan sekarang. Saya rasa begitu, Bang. Kalau di Jambi sendiri, GMNI dalam mengaplikasikan atau mengejawantahkan Pancasila itu, mewujudkan Pancasila itu bagaimana, GMNI sendiri aktif dalam pendampingan masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat yang menghadapi konflik lahan, kita sama-sama mendampingi mereka, dan kami selalu berusaha mendampingi mereka di jalan yang benar. Kadang kita kan mau membantu orang, kita hanya mendengarkan sepihak. Tadinya kita anggap mereka benar, ternyata tanpa telaah yang panjang, kita membela mereka ternyata di jalan yang salah. Nah, saat ini makanya kemudian saya mengatakan bahwa GMNI Jambi sudah berbicara tentang bagaimana melahirkan Pancasilais baru. Kita sudah lebih kepada bagaimana langsung berdampak kepada masyarakat dan juga pemerintah. Oke, baik. Berarti lebih terkait dengan SDM-nya seperti apa untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila secara langsung dan secara nyata. Itu gerakan dari GMNI sendiri, ya. Dan juga bisa terlibat langsung bagaimana aktivitas masyarakat di lapangan seperti tadi pendampingan terkait dengan konflik lahan, ya. Dan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lainnya juga, ya. Baik. Kalau dari Rida, nah kalau ini kan tadi memang terkait dengan pengaplikasian dari ataupun implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 pilar seperti itu. Nah, kalau Rida sendiri untuk memaknai dari hari lahirnya Pancasila ini, apakah sama pemikirannya seperti dengan Wiranto atau berbeda? Silakan. Tentunya sama ya, Mas. Saya menganggap 1 Juni ini bukan hanya momentum pengingat saja sebagai hari lahirnya Pancasila, akan tapi bagaimana kita bangsa Indonesia bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Dan itu banyak cara. Dari saya dan kami teman-teman semua dari Extraordinary Women, kami masih baru sekali. Berapa lama baru? Baru Agustus 2022 kami ngebentuk. Oh, belum setahun berarti ya? Baru ngebentuk platform ini, dan kami yakin dan percaya bahwa karena kan di sini kami mengangkat nilai-nilai kesetaraan gender. Jadi kami yakin dan percaya bahwa itu akan datang. Apa yang kami harapkan sebagai perempuan itu akan datang. Apalagi kita sudah teknologi sudah canggih dan kemerdekaan juga sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun kita ketahui bahwa masih banyak hal-hal atau kasus-kasus terkait tidak ketimpangannya kesetaraan gender yang ada gitu. Jadi di sini kami hadir untuk membantu, untuk menyuarakan, untuk mengedukasi teman-teman perempuan lain bahwa ayo kita perempuan, kita bisa meraih kemerdekaan kita. Baik. Berarti menyuarakan terkait kesetaraan gender ya, dan juga apakah juga ada upaya untuk melahirkan Pancasilais lainnya ya, tapi nanti dijawabnya. Kita akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas tema kita yang juga memperingati hari lahirnya Pancasila hari ini, yakni Kita Pancasila. Tadi kita juga sudah berbincang bersama Bung Wira dan juga Rida. Sekarang saya akan bergabung bersama Bung Hengki. Apakah sudah bisa terhubung? Selamat siang, Bung Hengki. Selamat siang. Baik, Bang. baik. Bung Hengki, saat ini lagi berada di mana nih? Sekarang lagi di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta. Baiklah. Sehat selalu dan sukses. Tadi kita juga sudah sempat berbincang sama Bung Wira dan juga Rida terkait dengan bagaimana kita memaknai dari hari lahirnya Pancasila ini, di mana kedua tamu kami hari ini juga tadi sempat menyatakan pernyataannya bahwa tidak lagi kita membahas terkait dengan bagaimana teori dari Pancasila tersebut, tapi lebih kepada bagaimana kita mengimplementasikan dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu mungkin Anda ada perspektif lain bagaimana cara kita untuk memaknai hari lahir Pancasila ini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Waalaikumsalam. saya sapa semua masyarakat Provinsi Jambi, khususnya teman-teman mahasiswa yang di studio dan di manapun berada. Momentum hari ini memang menjadi marwah tersendiri bagi kaum anak muda dalam rangka menerjemahkan kembali prosesi lahirnya Pancasila. 1 Juni memang menjadi hari yang dimana terus-menerus digaungkan oleh pemerintah, oleh masyarakat lain sebagainya. Tetapi ada hal yang paling penting yang harus kita terjemahkan dari momentum itu, bahwa kita menyadari betul lahirnya Pancasila ini merupakan momentum di mana lahir juga bangsa negara Indonesia. Memang benar kalau kita berbicara aspek teologi dan teoritis, kecenderungan kita memahami Pancasila itu kontekstual atau tekstual, bukan berada dalam aplikasinya. Karena kalau diimplementasikan kehidupan, kadang-kadang banyak orang berpendapat bahwa Indonesia belum Pancasila. Tapi hal yang penting harus kita lakukan bahwa mulai dari diri kita juga memahami betul Pancasila itu merupakan bukan hanya semata-mata urusan berbangsa dan bernegara, tapi ini persoalan urusan kehidupan sosial, kehidupan budaya kita, bahkan kehidupan politik saya. Harus kita perlu juga teman-teman dan sahabat-sahabat memeriksa bahwa kita ber-Pancasila bukan arti kita harus melakukan stigmatisasi bagaimana melihat konsep Pancasila itu secara hierarkinya. Tapi paling penting di usia yang 73 tahun mungkin Pancasila ini bukanlah usia yang mudah lagi, bukannya ini bukan persoalan usia Pancasila yang harus berdebatkan, pikir saya begitu. Bukan lagi persoalan relevan dan tidak relevan, tapi mulai kita membaca momentum ber-Pancasila ini adalah bagian juga bagaimana kita menjaga hak-hak orang lain. Bagaimana kita melandaskan bahwa dengan ber-Pancasila kita merasakan nasib, merasakan kehidupan orang lain juga, bukan artinya kita juga menggadaikan Pancasila itu bukan persoalan hal yang sensitivitas atau yang bersifat teologi politik. Nah, kenapa saya sangat sepakat dengan narasi Pancasila kita atau Kita Pancasila? Sebenarnya gaungan ini terus kita gaungkan. Namun juga yang harus menjadi problematika kita pada hari ini, saya menyadari di kaum anak muda, Bang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kaum anak muda ini, kalau kami seperti saya, Wiranto, dan lain sebagainya, saya meyakini betul bahwa Pancasila ini adalah harga mati secara tekstual maupun konstektual. Tetapi ada juga teman-teman kita ini bicaranya itu ada bicara formalitas civil society atau bicara formalnya berbangsa dan negara, tidak menggunakan ini narasi sebagai kehidupan. Inilah yang paling penting. Maka kenapa ke depan kita harus terus-menerus, kalau secara seremonial organisasi atau seremonial kebangsaan, ngapain kita mengingat Pancasila, ngapain kita ingat Pancasila? Secara naturalnya sampai bangsa negara ini lebur hancur kiamat, saya meyakini betul Pancasila itu seperti itulah. Tapi bagaimana kita memahami konstekstual dan tekstual kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjaga persoalan beda agama, persoalan beda suku, persoalan beda rasa, tapi itu menjadi menyatu dalam kesadaran sebagai warga negara, sebagai anak muda, bahwa kami meyakini betul konteks Pancasila adalah narasi yang utuh, yang harus 1, 2, 3, 4, 5 itu berkesinambungan bagaimana menciptakan tradisi kemanusiaan, kebangsaan yang sesuai dengan narasi kehidupan juga. Nah, ini Bang mungkin yang harus kita terus gaungkan, tapi kita meyakini itu dalam konteks
di zaman milenial, 5.0 hari ini, bahwa pengaruh teologi Barat masuk ke Indonesia menggunakan narasi Pancasila kadang-kadang itu terbalik dengan apa yang menjadi konsep Pancasila itu sendiri. Maka tidak banyak anak muda yang apatis bahkan pesimis terhadap pengertian Pancasila itu sendiri. Inilah harus kita lakukan terus-menerus, bagaimana menerjemahkan kehidupan Pancasila itu diimplementasikan dengan kehidupan nyata. Bagaimana kita meyakini betul bahwa ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, musyawaratan itu adalah satu kesatuan menjadi utuh bila itu dijadikan namanya transsosial organisasi atau kebangsaan yang menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Itu yang paling penting Bang dalam narasi pada hari ini. Nah, kalau Anda melihat dan juga dari pandangan Anda sendiri dengan kondisi yang ada saat ini, nah bagaimana dengan kondisi pemudanya? Apakah memang sudah sesuai dengan terkait dengan menerjemahkan Pancasila tersebut dalam kehidupan yang nyata, atau malah sebaliknya kalau Anda melihat saat ini? Nah, kalau saya melihat dari perspektif civil society-nya, bukan perspektif ke pemerintahnya, beda nih Bang. Kalau melihat dari perspektif ke pemerintahannya, nanti ini bicara tentang program negara, program pemerintah, tapi ini perspektif civil society-nya, perspektif dari narasi anak muda yang ingin melakukan suatu hal. Yang pertama yang harus garis bawahi bahwa kita menyadari bahwa anak muda pada hari ini masih dalam kategori belajar untuk memahami harga diri berbangsa. Saya meyakini itu betul, Bang. Konteks yang kami lakukan hari ini, kenapa? Kalau dipresentasikan di bahasa negara ini, masih ada anak muda yang bahkan tidak tahu apa itu Pancasila. Tar dulu historis Pancasila itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Memang mungkin di media sosial banyak anak muda yang paham, tetapi di sekelumit di sudut-sudut bangsa ini, yang mungkin yang hidupnya itu transaksional, yang hidupnya itu parlente, yang malam mohon maaf ya, yang malam hidupnya dugem lain sebagainya, bukan saya mengatakan seperti itu, nggak paham. Maka Pak, semakin kita sadar apa itu Pancasila bagi saya, maka semakin empatilah kita terhadap sesama bangsa dan negara ini. Itu munculnya. Nah, kalau selagi empati itu belum muncul, bagi saya menerjemahkan Pancasila dalam teks dan konteksnya itu harus dipelajari. Nah, anak muda pada hari ini saya meyakini betul secara teksnya mungkin memahami, tetapi secara konteks dan implementasinya, kenapa edukasi pendidikannya kurang, mungkin angka pendidikan yang mempengaruhi, atau lingkungan mereka yang secara utuh itu tidak menerjemah Pancasila secara kenegaraan. Itu yang paling penting, Mas. Tapi dalam kondisi pada hari ini bahwa Pancasila akan bisa dipengaruhi dengan teologi global, teologi barat, teologi kapital, teologi apalagi dan sebagainya. Ini yang bisa mempengaruhi. Tapi kami, saya, Wiranto, teman-teman yang lain sebagainya itu masih punya keyakinan bahwa tugas menjaga Pancasila ini bukan tugas saya, bukan tugas Wiranto, tapi tugas anak bangsa seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bung Hengki. Saya langsung ke Bung Wira nih. Tadi sudah dikatakan juga bahwa dari Bung Hengki mengatakan kalau secara teknis memang seluruh pemuda yang ada di Provinsi Jambi mungkin ada sebagian yang mengerti terkait dengan bagaimana teknis dan juga teori dari Pancasila tersebut. Namun yang di sini dari berbagai faktor yang tadi sudah disebutkan, memang masih ada beberapa pemuda-pemuda kita itu yang belum menerapkan betul bagaimana implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di konteks berbangsa dan bernegara, tetapi juga di kehidupan sosial, berbudaya, dan juga lain sebagainya. Apakah Anda satu perspektif dengan yang sudah disampaikan oleh Bang Hengki tadi? Ya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hengki Tornado, bahwasanya memang melihat kondisi Jambi hari ini, yang paham konstekstual dan memang yang mau mengaplikasikan tentang Pancasila itu di kalangan pemuda banyak. Dibuktikan banyak kemudian teman-teman pemuda yang mengkritisi kebijakan pemerintah, baik itu melalui demonstrasi, melalui tulisan atau dari segala macamnya. Itu adalah bagian bahwa suatu kelompok besar, kelompok pemuda berarti sadar akan Pancasila. Tapi kemudian kita juga tidak luput dari fenomena-fenomena yang sering kerap terjadi di Jambi. Ada begal, ada tawuran, ini segala macam. Dan saya rasa itu adalah hal yang paling sederhana orang yang benar-benar tidak paham Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang tindakan sederhana, bagaimana mengaplikasikan Pancasila itu adalah seperti negara kita ini
Pancasila menjamin adalah bahwa kemerdekaan kita itu batasnya adalah kemerdekaan orang lain. Ketika kita sudah mengganggu keamanan orang lain, kita sudah berusaha merampas hak orang lain, itu adalah orang-orang yang memang nggak paham tentang Pancasila. Tapi begini, di Indonesia bahkan mulai dari SD saya rasa kita sudah belajar tentang Pancasila. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan 5 tahun terakhir lembaga negara sudah ada yang namanya BPIP, Badan Pengarah Ideologi Bangsa. Nah, saya harap hari ini pada peringatan hari lahirnya Pancasila hari ini, kita mengalami guncangan yang sangat besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada peringatan 1 Juni 2023 ini, kita sedang menghadapi teman-teman atau menghadapi kelompok separatis di Papua, teman-teman KKB. Nah, itu yang saya rasa kita yang paham ini, yang secara konstekstual tentang Pancasila itu tadi, ayo dong kita kampanyekan atau ayo dong kita propagandakan bagaimana sebenarnya kita merawat dan merajut persatuan itu. Ya kan? Karena yang terjadi hari ini adalah kenapa kemudian teman-teman kita ada beberapa kelompok atau mereka mengatakan mereka KKB gitu kan? Apakah mereka tidak paham Pancasila gitu? Apakah di wilayah Papua sana pada saat mereka SD, SMP, SMA tidak diajarkan Pancasila? Atau tidak sampaikah jangkauan pemerintah melalui BPIP ke sana untuk menjangkau, menjelaskan begitu apa itu Pancasila dan bagaimana kita harus merawat itu tadi? Karena jangan sampai sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, lagi-lagi masalah kita itu aja. Masalah kita tentang membahas persatuan, di mana kita sudah jelas dikatakan ini Pancasila adalah pondasi yang sudah sangat kuat dan sangat kokoh. Tinggal anak-anak bangsa yang mau berkarya. Tinggal kita anak-anak bangsa bagaimana kemudian kita sama-sama bergotong royong dari Sabang sampai Merauke untuk benar-benar mewujudkan Pancasila ini supaya nggak utopis lagi. Supaya tindakan-tindakan, saya merasa tindakan-tindakan yang ada seperti itu karena mungkin Pancasila itu tidak sampai kepada mereka secara langsung. Kalau mungkin mereka merasa keadilan itu sampai kepada mereka, kesejahteraan sosial itu sampai kepada mereka, saya rasa mustahil mereka melakukan gerakan seperti itu. Makanya di Jambi juga kita berusaha juga membuat gerakan, tapi gerakannya tidak separah itu begitu. Kita juga di Jambi adalah alarm pemerintah, alarm setiap kebijakan pemerintah. Kita selalu mengomentari supaya tidak lari daripada apa yang kita cita-citakan di Pancasila itu tadi, begitu. Berarti di sini tidak hanya dari personal orangnya saja, tapi juga harus ada penggeraknya. Penggeraknya, seperti betul. itu ya, untuk bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih membahas Kitab Pancasila. Baik, saya ke Rida kembali ya. Kalau tadi Rida juga sempat mengeluarkan statement bahwa hadirnya dari salah satu komunitas yang nanti akan Rida bangun ini adalah untuk lebih menguatkan lagi kesetaraan gender. Nah, saya juga pengen mendapatkan bagaimana statement dari Rida terkait dengan kekuatan dari pemuda untuk mendukung dari misi yang Rida jalankan, tapi tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tapi nanti akan dijawab. Kita sapa penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bung Amsol. Iya, selamat siang. Pak Yudi dari Telanai, apa kabar? Ya, dari Telanai, Yudi. Iya, sehat Pak? Sehat, Amsol. Ya. Baik, silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas waktunya yang singkat. Alhamdulillah, Ahmad Solihin, sehat. Ya. Ya, kita bersyukur ya, hari ini kita masih bisa, khususnya saya. Apa namanya itu, kan hari lahirnya Pancasila. 1 Juni 2023. Dan umur saya sudah 63 tahun. Itu saya bersyukur tuh. Bagi saya sudah selamat. Ya.
Jadi saya wajib untuk menjalankan 5 sila. Begitu juga mungkin seumur saya. Nah, pertama ya selamat terhadap hari lahirnya Pancasila yang terus didengungkan dari tahun ke tahun. Pancasila dulu, sekarang, dan Pancasila yang akan datang itu lebih tepat judul kita sebenarnya. Jadi artinya kita bisa bayangkan kebanggaan kita mempunyai azas Pancasila itu. Tidak ada di dunia lain, negara lain tidak ada, cuma satu-satunya di negara Indonesia berazaskan menjalankan kehidupan sehari-harinya Pancasila. Mau ke kantor, ingat Pancasila, tidak jadi korupsi. Memutuskan perkara, keadilan sosial harus adil, dan sebagainya. Jadi Pancasila itu memang dulu sekarang akan datang, menurut saya, ini sependapat dengan adik-adik yang saya hormati, bahwasanya memang ya paling enak mengucapkan Ahmad Solihin. Iya. Tapi kan pertanyaannya terus ditanya terus, bagaimana implementasinya. Contoh, implementasinya malah yang sudah saya contoh ke generasi berikut, banyak korupsi setiap hari, keadilan sudah tidak ada, ya juga kalau juga ada banyak yang tidak adil gitu. Nah, ini tantangan untuk adik-adik ke depan, karena ingin mengisi bonus demografi ya, untuk 2045 nanti. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik, sampai sejauh mana adik-adik siap atau menambah korupsi lagi? Silakan pilih. Nah, kalau adik-adik tidak menjalankan ketuhanan sila pertama, wah itu makin marah lagi korupsi. Iya. Orang tahu Pancasilais lagi, pejabat-pejabat kita ini masih korupsi. Apalagi ya justru itu saya nggak ngerti dengan BPIP ini. Kalau zamannya saya dulu, generasi 80, itu namanya P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Memang dipedomani, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya teringat sekali itu zaman Soeharto. BPIP ini semakin tak jelas memananya, sehingga generasi berbahaya ke depan. Nah, jadi bisa dapat saya simpulkan bahwasanya memaknai mungkin sependapat ya adik-adik untuk mengisi kepemimpinan yang akan datang harus mengenang terus dan memberikan apresiasi kepada para pejuang, termasuk yang melahirkan Pancasila itu. Itu kalau kita kenang itu, kita pasti menjadi orang baik. Pancasila ini tujuannya untuk menciptakan orang baik, bukan orang yang masuk penjara. Kan semua sila dari 1 ke 5 itu kan menjadi orang baik gitu. Enak diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Nah, generasi milenial yang akan memimpin 2045 bonus demografi itu tidak ada zamannya lagi untuk tidak menjadi orang baik. Harus menjadi orang baik, sehingga negara ini berubah dia. Menjadi negara berkembang, menjadi negara maju. Mau tidak adik-adik menjadi negara maju? Makanya jangan dicontoh orang korupsi, orang tidak adil, orang dan sebagainya. Yeah. Itu tantangan bagi adik-adik. Tolong itu dijawab. Tolong hari ini adik-adik membuat fakta integritas. Siap, Pak Yudi. Atau jangan berjanji dengan diri saya. Dengan diri adik sendiri. Dan ada ikutannya terhadap generasi berikutnya. Lantas kedua, memananya dapat terus mengimplementasikan, itu penting. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Tentang hidup berpancasila. Baik. Nah, baik. Saya rasa karena dia sudah kuat Pancasila itu. Kita ini kan sara, suku banyak, agama banyak, lantas ras juga banyak, antar golongan apalagi di politik itu antar golongan. Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Jadi tantangannya untuk menyatukan itu ya Pancasila itu. Iya, baik. Jadi ngeri sekali kalau saya berjalan kemana saja, kalau saya bawa Pancasila itu saya kantongi, wah sangat ngeri sekali. Adik-adik harus kantongi itu terus dia berjalan. Iya, baik. Ini kadang-kadang orang Pancasilanya ditaruh di rumah, dia jalan. Apa yang terjadi? Baik, jadi bisa jadi pedoman gitu Pak ya?
ya saya itu tidak boleh lagi di generasi 2045. Karena demikian Baik. sederhana Pancasila, tidak ada harus menakutkan. Ya, baik. Dia menciptakan orang-orang baik, jujur. Bahwa generasi 45 nanti, 2045 nanti orang-orang harus mengisi kepemimpinan yang jujur. Seperti Ahmad Solihin lah itu jujur. Ya, baik Pak. Karena demikian mudah-mudahan Pancasila ini tidak lagi didiskusikan, tapi dipraktekkan Ya, menjadi orang baik, mimpin apapun. Walaupun dia tidak memimpin, dia baik juga sama orang. Baik. Saya rasa itu yang paling penting memaknainya. Mudah-mudahan itulah menjadi fakta integritas para kaum milenial. Kalau saya sudah meninggal nanti tidak ada lagi. Ya, Terima baik. kasih. Terima Mohon kasih maaf. Pak Yudi. Pancasila tetap jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, tadi juga sempat menyampaikan bagaimana pendapatnya terkait memaknai dari lahirnya Pancasila ini. Namun tadi ada pertanyaan dari Pak Yudi, sejauh mana generasi-generasi sekarang, milenial dan juga Gen Z nanti untuk siap dengan tantangan ke depannya, terutama di tahun 2045 mendatang. Kalau dari Rida, seperti apa kesiapannya? Benar apa yang dikatakan Pak Yudi, bahwa tugas kita sebagai pemuda itu sangat berat. Bahwa tugas untuk mengisi kemerdekaan jelas berbeda dengan pahlawan-pahlawan kita pada dahulu yang merebut kemerdekaan. Karena kan ada semacam semacam pepatah atau apa yang mengatakan bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Dan ini tugas kita sebagai pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu yang menjadi PR untuk kita. Dan kita sebagai pemuda tidak mesti harus semua butir-butir yang ada di Pancasila itu kita amalkan secara lekat. Memang itu tugas kita, namun setiap manusia itu ada bagian-bagiannya tersendiri. Semisal ada di mahasiswa, ada yang lebih mungkin tertarik di bidang akademis, mereka bisa turut serta untuk penelitian, membangun jurnal ilmiah atau sebagainya. Ada juga mahasiswa yang bergerak di bidang perjuangan, pergerakan. Baik. Ada isu atau kasus dan sebagainya tentang isu negara yang bisa menghancurkan negara, mereka bisa mungkin demonstrasi dan sebagainya. Ada juga yang mungkin tertarik di bidang pemberdayaan masyarakat. Mereka sudah banyak sekali pemuda-pemudi di Jambi khususnya yang sudah ikut serta untuk datang ke setiap desa yang ada yang membutuhkan untuk melakukan pemberdayaan di sana, entah itu membatik, entah itu ada kemarin saya sempat ke desa di Tanjab Barat, itu di Pangkal Babu, hutan mangrove. Di sana nggak ada listrik, jadi di situ ada mahasiswa yang membantu masyarakat di sana untuk melakukan panel surya. Jadi karena tidak ada listrik, otomatis bagaimana caranya untuk supaya desa itu bisa terang, desa itu bisa masuk listriknya kayak gitu. Ada juga di sana kami dari gerakan kami itu membantu ibu-ibu di sana untuk melakukan atau memberdayakan daun-daun yang ada di sana, karena kan di situ hutan mangrove. Jadi kami mengajarkan ekoprint, teknik ekoprint. Jadi batik dari daun-daun asli di sana, yang mana itu kalau dikomersialkan lebih mahal daripada batik pada umumnya gitu. Jadi inilah caranya mungkin dengan jalan perjuangan masing-masing kita sebagai pemuda, bagaimana bisa merawat kemerdekaan ini, bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang yang baik, yang tadi kata Pak Yudi. Dan ini juga bisa menjadi sebuah upaya yang nantinya juga akan menorehkan hasil. Ya untuk menjawab tantangan di tahun 2045 nanti ya. Dan juga diharapkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terus berkesinambungan, dapat melekat selalu. Jangan selalu malah tergerus ataupun lebih pudar di tahun-tahun yang akan datang ya. Baik, saya ke Bung Rido. Bung Hengki ya, sorry. Bung Hengki Tornado. Baik. Bung Hengki, nah kalau Anda melihat tadi juga statement dan juga pertanyaan dari Pak Yudi. Nah, menurut Anda dan juga apa aksi yang nanti Anda akan lakukan untuk menjawab tantangan di tahun 2045 mendatang, Bung Hengki? Baik Bang, tadi saya kurang mendengar sih pertanyaan, tapi mungkin saya ambil intisarinya aja ya. Intisarinya peran penting anak muda ya. Saya kategorikan anak muda lah, karena kalau bicara mahasiswa nanti ada terkanalisasi oleh pendidiknya. Tapi kalau anak muda, saya meyakini betul dengan potensi hari ini, maupun itu bonus demografi, maupun itu secara naluri
milenialnya, generasi Z-nya. Tapi yang paling penting bagi saya melihat 45 tahun atau 2045 yang akan datang, bagaimana transformasi cara berpikir anak mudanya. Kan hari ini mungkin dengan mbaknya, kenakalan anak muda hari ini dosa orang tua yang dahulu, kira-kira begitu. Kenakalan anak muda yang akan datang dosa kami hari ini, kira-kira gitu. Nah, maka aspek yang menjadi penting bagi yang kedepannya itu, yang pertama kalau saya melihat, melakukan disorientasi generasi itu penting, atau melakukan kesinambungan cara berpikir generasi itu penting. Nah, kalau kami hari ini, kalau kami yang hari ini memiliki pendidikan, tentu kami memiliki cara berpikir yang jumawan 2045. Contohnya mungkin Wiranto ingin menjadi pejabat publik, saya ingin menjadi apalah peneliti, atau Mbak ingin menjadi apa dan sebagainya. Tapi konteksnya adalah konteks bagaimana memajukan negara ini dengan skill yang berbeda, tapi menyatukan itu dengan narasi Pancasila. Kalau kami meyakini betul yang kami lakukan pada hari ini adalah harapan 2045 yang akan datang. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana circle yang berbeda dengan kami yang terlahir dari orang-orang yang tidak terpendidik secara orientatif Pancasilanya? Ada orang yang terdidik secara equality-nya, tetapi tidak secara terdidik secara nasionalismenya. Ada itu, Bang. Nah, inilah yang menjadi pematik bagi kami bagaimana bisa untuk mentransformasikan informasi Pancasila bisa diaktualisasi dengan mereka. Berat bagi kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena circle yang berbeda. Kalaulah anak muda hidup di circle yang berbasis transaksional dan materialistik, saya meyakini betul cara memandang negara ini berbeda. Nah, itulah yang menjadi beban kita. Tetapi saya juga punya keyakinan anak muda yang hidup di luar daripada materialistik dan itu akan bisa berkeyakinan betul bahwa memikirkan negara ini adalah rasa tanggung jawab sebagai makhluk hidup yang tinggal dan lahir di Indonesia. 2025, Indonesia emas, Indonesia berlian, Indonesia maju, itu yang menjadi poin penting. Transformasi caranya untuk melakukan bagaimana menerjemah Pancasila dalam hidup sehari-hari itu bagi saya adalah PR yang harus diterjemahkan oleh orang tua yang hari ini nanti yang anaknya akan hidup di 2045. Saya beri contoh seperti ini, Bang. Anak lahir mungkin dahulu yang kami lahir terdidik di sekolah. Oke, nah problem ketika dia sekolah di sekolah yang memiliki cara berpikirnya nasionalisme. Tetapi ketika dia terdidik yang sekolahnya itu atau tempat belajarnya itu cenderung tidak menanamkan rasa nasionalisme, hanya bagaimana bicara berpikir saya jadi sukses tapi tidak punya beban bagaimana menjaga negara ini. Ini yang paling penting. Nah, maka daripada itu konteks cara mendidik seperti yang Mbak itu mungkin emak-emak dalam kehidupan sehari-hari memang mementingkan itu. Ada emak-emak kita yang secara tekstualnya paham Pancasila. Contoh seperti ini, ada fakir miskin yang lewat. Kita coba menanyakan, nak, coba beri dia itu makan. Kenapa harus makan? Kenapa harus berkira makan, mak? Karena apa? Karena cara untuk membahagiakan orang lain itu adalah poin penting dari teksnya Pancasila, begitu. Nah, inilah yang menjadi cara berpikir ke depannya harus kita tanamkan kepada generasi muda. Bukan lagi persoalan civil society yang tidak mendukung sehingga apa acuh terhadap nasib orang lain. Ini yang paling penting, Bang. Nah, generasi hari ini punya keyakinan betul, itu yang pertama. Yang kedua, mendidik untuk menciptakan generasi yang akan datang itu mungkin hari ini yang tidak seperti kami. Maka saya tekankan generasi hari ini, kenakalan generasi hari ini itu ada dosa orang tua yang kemarin, kenakalan yang akan datang itu ada dosa orang tua yang pada hari ini. Itu sepakat sebaliknya, begitu, Pak. Baik. Untuk saat ini mungkin lebih berproses adalah untuk menanam terlebih dahulu, di mana di kemudian hari di tahun 2045 mendatang, ya tinggal memanen dari hasil tanam yang sudah dipanen di masa lalu, seperti itu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, usai pariwara berikut ini tetap bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di akhir segmen dalam program dialog kali ini dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita yang sudah bergabung pada hari ini. Dari Bung Wiranto terlebih dahulu, mungkin bagaimana harapan dari pemuda ke depannya, terutama dalam peringatan momentum lahirnya Pancasila ini. 1 menit ya. Baik, kalau saya sebenarnya berharap bagaimana kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Karena yang perlu adalah bukan kemudian kita menghafal poin-poin Pancasila 1 sampai 5 itu tadi. Karena Bung Karno mengatakan yang perlu kita pahami adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila 1 sampai 5 itu. Sama halnya ketika kita SD belajar tentang abjad A sampai Z ada 26. Tapi ketika ditanya urutan ke-17 itu apa, saya juga nggak tahu. Yang lain juga mungkin begitu. Nah, jadi kita dituntut supaya tidak kemudian hanya sekedar menghafal nilai Pancasila itu apa, tapi memahami nilai-nilai Pancasila itu supaya ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tidak salah. Nah, kemudian daripada itu, semoga di tengah keberagaman suku, ras, dan agama, kita tetap kuat dan kokoh di tali persatuan. Semoga cita-cita Pancasila tidak lagi cita-cita yang utopis, tapi tanggung jawab kita hari ini adalah mewujudkan daripada mimpi Pancasila itu tadi. Sekian, Mas. Baik, terima kasih. Rida, silakan yang mau disampaikan. Setuju dengan Mas Wiranto tadi bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teks yang harus dihafal. Kalau nggak hafal, kalau di institusi pendidikan, kalau nggak hafal nanti dimarahin sama gurunya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya dengan jalan perjuangannya masing-masing. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jika memang terlibat atau berkeinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, silahkan datang ke desa-desa yang memang membutuhkan. Jika memang berkeinginan untuk melakukan gerakan-gerakan seperti isu dan sebagainya, bisa melakukan demonstrasi dan sebagainya gitu. Jadi intinya bagaimanapun juga kita sebagai pemuda harus terus tetap bergerak, jangan stagnan, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pemuda tentu. Baik, harus aktif, inovatif, dan kreatif. Betul. Ya. Baiklah, sekarang Bang Hengki Tornado, mungkin bagaimana harapan kedepannya terhadap pemuda di Provinsi Jambi dan juga Indonesia, Bang? Silakan. Baik, mungkin apa yang menjadi harapan kita bersama, harapan saya pribadi, tentu juga menjadi harapan masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia bahkan terhadap Pancasila. Di momentum pada hari ini, 1 Juni 2023, merupakan kita memperingati lahirnya Pancasila, kita memperingati bahwa bagaimana mencetuskan tradisi kesatuan, tradisi persatuan yang harus kita jaga, bagaimana social civil society kita. Selanjutnya saya berpesan atau mengajak semua elemen penting, khususnya anak muda yang kategori anak muda. Di tahun hari ini, di zaman hari ini, saya tidak melihat apa usukumu, apa rasmu, apa asalmu, dan apa aktivitasmu, maupun itu kalian adalah YouTuber, maupun kalian itu ada influencer, maupun kamu itu adalah Instagram dan sebagainya. Kamu yakin bahwa kamu lahir di Republik Satu Indonesia ini, kamu punya tanggung jawab bagaimana menyampaikan pesan-pesan Pancasila. Baik. Supaya Pancasila tidak lagi menjadi suatu barang yang diperdebatkan, tapi sudah menjadi suatu keyakinan berbangsa bernegara, karena urusan kita harus menciptakan civil society, bagaimana kita menciptakan negara yang aman, bahwa senasib sepenanggungan, gotong royong, itu yang menjadi ciri khas Pancasila. Baik, tugas pemuda sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tugas sekarang dari para pemuda adalah bagaimana untuk membumikan selalu Pancasila ya untuk di kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bang Hengki Tornado, Ketua PB PMII yang sudah bergabung bersama kami via Zoom dari Jakarta. Sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Bung Wiranto, Ketua GMNI Jambi atas partisipasinya hari ini, dan juga Rida Kusmawar dari Extraordinary Woman sudah bergabung bersama kami, dan sehat selalu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami di Kabar Jambi, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, dan semoga seluruh pemuda di Provinsi Jambi dan juga Indonesia dapat selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita harapkan juga semoga seluruh pemuda dapat bangkit bergotong royong dalam membangun peradaban yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.